Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, Perkenalkan, nama saya Eko Supriyanto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan pra-observasi kelas dengan beliau. Apa, Bu? Perkenalkan, nama saya Anina Putri Pratiwi, mengajar bahasa Inggris di SMP 2 Undaan. Ya, pada kesempatan hari ini saya bersama Ibu Andina, ya Bu ya, pada pembelajaran bahasa Inggris Bu ya. Iya, betul. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tahu Ibu. Yang pertama, dalam pembelajaran yang dilakukan Ibu, nanti tujuannya itu apa Bu ya? Nah, untuk pembelajaran yang akan saya lakukan, Iya. nanti materinya tentang asking and giving opinion, meminta dan memberikan pendapat. Nah, tujuan yang ingin saya capai dari pembelajaran itu, yang pertama, mengidentifikasi ungkapan asking for opinion, giving opinion, sama Dua, responding to opinion. Jadi nanti tiga. ada dialog, anak diminta mengidentifikasi yang bertanya pendapat itu yang mana, yang memberikan pendapat yang mana, yang merespon pendapat itu yang mana. Itu yang pertama, mengidentifikasi. Iya. Kemudian yang kedua, setelah mereka tahu, oh kalau mau mengungkapkan pendapat tuh cara ngomongnya seperti ini, kalau memberikan pendapat seperti ini, kalau merespon seperti ini. Setelah mereka tahu, tujuannya kedua, mereka diminta membuat dialog dengan menggunakan 3 ungkapan tadi berdasarkan topik yang mereka pilih sendiri. Nanti saya menyediakan topik, mereka milih sendiri topiknya. Seperti itu. Oh, jadi ada pilihannya Ibu ya, Ya, nanti ya. Jadi anak itu nanti berbeda-beda ya tentunya berbeda-beda ya, sesuai dengan yang eh, mereka yang minati. diminati, kemampuan juga berbeda begitu ya. Iya. Eh, Ibu terima kasih untuk yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua Bu, eh, area atau pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran ini itu apa saja ya, ya Bu ya? Yang pertama, membimbing dan memfasilitasi siswa dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, Nah, jadi berdiferensiasi. karena kan ada diferensiasi proses, Iya. anak kan beda-beda. Mungkin ada yang dia lebih suka untuk cari informasinya dari buku. Ada Mm-mm. juga yang kalau baca buku tuh bosen. Aku mau Betul. cari dari internet aja, dari HP, pakai HP, Oh, media pakai HP. Android ya. Atau kalau misalnya dia udah baca, udah cari internet tapi kok masih bingung, dia boleh bertanya langsung sama gurunya. Jadi Guru. berbeda-beda bergantung dia nyamannya tuh belajarnya dengan cara apa gitu. Sama yang tadi yang kedua di kontennya kan anak bebas dia mau milih topik yang mana yang sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi kita gurunya tidak memaksa kamu harus membuatnya nanti yang ini ya, kamu harus mencari tahunya harus pakai cara ini, enggak. Jadi anak dibebaskan sesuai dengan minatnya. Seperti itu. Jadi di konsep tadi Bu ya, itu sudah berdiferensiasi sendiri ya. Ya, Kemudian yang kedua tadi apa Bu? kontennya Kontennya juga berdiferensiasi. diferensiasi, beda-beda. Wah, sudah. Apalagi nanti asesmennya Bu ya, nanti juga berbeda juga ya bisanya ya. Ya, Wah, berarti dia pembelajaran nanti yang Ibu lakukan sudah semuanya ya ya berdiferensiasi harapannya gitu seperti rencananya itu. seperti itu ya. Kemudian Bu, pertanyaan yang ketiga. Dalam pembelajaran tentunya ada strategi yang Ibu lakukan. Nah, dalam pembelajaran ini strategi yang Ibu persiapkan itu apa, Bu? Nah, yang pertama karena sekarang kan di sekolah ini ada aturan untuk mengumpulkan HP. Oh iya, Nah, aturannya jadi berarti gitu ya. ketika pembelajaran kan mereka tidak memegang HP, tapi untuk yang Mm-mm. kali ini saya sebelum hari H saya menginfokan di grup anak untuk membawa HP yang berkuota agar ketika hari H mereka bisa menggunakannya. Oh Itu yang pertama. iya. Yang kedua, menyiapkan LKPD untuk siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Dan saya dalam membuat dialognya itu yang dekat dengan kehidupan siswa. Jadi saya mengambil temanya tentang perpustakaan kita yang baru. Nah, jadi Mm-mm. ada anak yang sedang ngobrol, gimana pendapatmu tentang perpus kita yang baru? Nah, itu kan hal yang dekat dengan siswa. Harapannya anak lebih paham karena contoh dialognya itu relate dengan kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Oh, jadi strategi pembelajaran yang Ibu lakukan itu
real di sekolahan Iya. kita ya, dekat dengan Anak. anak, kemudian juga sekolahan juga memfasilitasi perpustakaan, jadi lebih Nah, kegiatan pembelajaran itu lebih enak, lebih mudah ya. Ibu, terima kasih Ibu ada pada kesempatan hari ini telah meluangkan waktu untuk melakukan pra-observasi. Saya ucapkan terima kasih kembali, terima kasih sekali Bu ya. Semoga nanti dalam pelaksanaan observasi yang Ibu lakukan itu berjalan sesuai dengan rencana. Ya. Dan tentunya akhirnya asesmen yang Ibu akan rencanakan juga nanti berjalan dengan baik juga. Itu tadi sekilas pra-observasi dari saya dengan rekan sejawat. Nanti kita bertemu di observasi kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you doing today? I'm fine too, thanks. Before we start our lesson today, let's pray first. Pray. Yang ada yang tidak masuk dari selain Maya dan Maya Tom. Yang lain nggak ada karena positif. Nah, hari ini sebelum kita mulai masuk ke materi, Bu Andin mau mereview. Silakan dibuka buku catatan halaman pertama. Kita pernah membuat apa? Kesepakatan kelas, ya kan? Kesepakatan ketika pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, coba dibaca. Hal apa? Ada dan hadir tepat waktu di kelas. Yang kedua, juga benarkan dengan baik ketika guru sedang berbicara atau menjelaskan. Kemudian yang ketiga, ilah menjalankan tugas yang diberikan. Yang keempat, bersikap dan berkata yang baik, sopan dan saling menghargai. Yang kelima, yang ada HP nggak benar? Penggunaan HP hanya ketika diminta. Nah, dari 5 kesepakatan itu, apakah menurut kalian sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Kalian merasa sudah melaksanakannya dengan baik? Sudah masuk ke kalau kelas tepat waktu semua? Tapi kadang juga kalau setelah yang habis istirahat ada beberapa anak yang masih makan di kelas. Nah, itu untuk selanjutnya Bu Adi berharap ketika sudah di kelas berarti makannya sudah selesai. Terus yang tentang tugas, apakah sudah terlaksana dengan baik? Atau kita sepakati apakah kalimatnya perlu ada yang diubah atau diganti atau diperjelas? Kalau yang tentang untuk mengerjakan tugas kan kalimatnya hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Apakah perlu ditambahi dengan tepat waktu dan bertanggung jawab? Perlu apa Kak? Perlu ya. Nah itu bisa ditambah mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Bisa ditandai, silakan ditulis di situ. Nah, jadi tidak hanya mengerjakan tok, tapi juga hitungannya tepat waktu. Setelah ini, kalian dan kelas ini bisa lebih baik dalam menjalani kesepakatan di pelajaran bahasa Inggris. Itu ya.
belajar sesuatu yang baru. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat pertanyaan dalam simple past. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Wadi mau tanya, what do you think about your classroom? Kelas kalian tuh menurut kalian the classroom is it dirty or clean? Clean. Terus gimana lagi kelasnya seperti apa? Apakah luas, spacious or narrow? Spacious itu luas, narrow itu sempit. Luas atau sempit? Luas, cukup luas ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana cara bertanya, menanyakan pendapat dan memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Nanti Bu Adin beri lembar kerja. Jadi satu anak akan dapat satu. Kalian diminta untuk mengidentifikasi mana yang menanyakan pendapat, mana yang memberikan pendapat, sama pendapat. Nah, setelah kalian tahu, oh nek memberikan pendapat seperti ini, bertanya itu seperti ini, merespon seperti ini. Nah, setelah itu nanti di akhir kalian akan diminta untuk membuat contoh di dialog dari ungkapan yang sudah kalian pelajari sebelumnya tadi. Nah, nanti ada beberapa tema yang Bu Andin tawarkan, kalian bisa pilih temanya sesuai keinginan kalian. Ini mau tak buat kelompok sekarang, tapi nanti kalau yang itu baru datang apa biar mereka sama. Oh, yang 15 coba aja. Yang lain masih. Masih berarti berapa ya? Kecil, berarti nggak dapat. Nah, silakan kalian berkelompoknya depan belakang aja sudah gampang. Apa itu? Rapel, sini aja. Nanti yang baru datang udah jadi satu kelompok. Ini Yus itu 2, kamu 3. Dibalik aja, dibalik aja. Terus ini, terus ini. Apa ini sama dengan kamu sih? Awas lah. Dialog, silakan dibaca dulu dialognya. Nah, habis itu kalian cari yang menanyakan pendapat yang mana, memberikan pendapat yang mana, merespon yang mana. Boleh lihat, cari materinya dari internet boleh, dari buku boleh, tanya Bu Adin juga boleh. Opini. What do you think
Sisi apa sih? Siapa kamu melihat yang apakah ini termasuk tanya pendapat? Kan cuma tanya sudah belum kamu. Kamu cari dulu deh yang termasuk asking for opinion sama dengan opinion kayak gimana? Ya kan ada di Instagram juga ada contoh orangnya kayak apa? Nah ini nanti kalau cari kamu baru bisa lihat apakah ini termasuk have you seen our new life map? Pertanyakan jadi kalau yang have you seen itu dia cuma bertanya sudah apa belum kamu lihat itu yes. Yang ini pun juga kan dia cuma jawab juga dan masuk di SKS ada kok SKS halaman berapa ya di daftar isi ada ayo aku setuju cari buka dulu LKS nya ada halaman 19. Iya kalimatnya. Kalau yang ini termasuk pertanyaan pendapat apa enggak? Iya di sini. Yang mana? Mulai yang mana? Have you seen our new library? Kan tadi apakah kamu sudah lihat perpus yang baru? Nah, apakah itu termasuk menanyakan pendapat? Kira cuma tanya, sudah belum? Tanya pendapat apa? Enggak. Berarti bawa lagi yang kita. Oh iya, di LKS ada. Cari di asking and giving. Cari di juga ada itu. Berarti ini termasuk yang setelah bertanya kan dijawab, jawabannya itu pasti. Ya. Yang kayak misalnya gimana berdebatmu tentang perpus yang baru? Menurutku perpusnya bagus. Oh aku setuju. Nah itu termasuk merespon pendapat yang sudah diutarakan. Oh bagus.
Jadinya ditinggal. Kayak tadi, kayak yang bisa pakai ungkapan yang ada di situ biar kan boleh.
Ya. Terus apa lagi? What about the multimedia? Tuh. Jadi cirinya depannya ada kata what do you think atau what about. Febri. Now, I think it looks much better now. Cirinya ada kata apa? I think. Jadi kalau ada kata I think berarti dia memberikan pendapat. Terus ada apa lagi? I think it's too small and not so comfortable. Ada kata I think lagi. Menurutku it's too small. Too small berarti perpusnya kenapa? Terlalu kecil dan not so comfortable. Tidak terlalu nyaman. Apakah ada lagi pendapatnya? Nah, in my opinion they should have made it bigger. Cirinya ada kata in my opinion, itu juga menurut pendapatku harusnya perpusnya itu dibuat lebih besar karena tadi sempit. Nah, apakah ada lagi giving opinionnya? Nah, ada kata kuncinya lagi sama lagi yaitu I think. I think our new library is a big improvement. Menurutku perpus kita yang baru itu adalah improvement apa? Perkembangan yang besar, yang baik. Apakah ada lagi? Sudah? Habis? Sekarang yang responding to opinion, merespon pendapat. Yang mana saja? Intinya merasakan hal yang sama. Artinya aku juga setuju. Sofia setuju dengan pendapatnya Gisti lagi. Nah, terus ada satu lagi. Yang mana? Kamu enggak? Yang mana? Definitely. Tepat sekali kayak gitu. Ketika Sofia bilang, menurutku perpusnya tuh harusnya dibuat lebih besar. Terus Sofia bilang definitely, iya tepat sekali. Overall, kalau jenis tadi ungkapan tadi menanyakan pendapat. Kalau menanyakan pendapat, kata kuncinya ada kata apa? What do you think? Atau oh, what is your opinion? Dan masih banyak lagi ya. Kalau yang giving opinion apa? Beri pendapat. Diawali dengan kata I think atau in my opinion. Kalau yang responding, merespon pendapat, bisa dengan mengatakan I agree atau I feel the same way dan yang lain. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang asking and giving opinion. Untuk yang selanjutnya nanti masih melanjutkan yang dialog tadi ya. Thank you for your attention. Hope you learn new things today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum taruh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Andi. Pagi. Apa kabar untuk hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bu Andin, tadi kan kita sudah melakukan observasi di kelas ya. Ya. Bisa diceritakan refleksi tentang pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Nah, untuk pembelajaran tadi yang hari ini, saya merasa bersemangat karena materinya tentang asking and giving opinion, menanyakan dan memberikan pendapat. Di sana saya memberikan sebuah contoh dialog
menggunakan tentang perpustakaan kita yang baru, karena kan itu perpustakaan. dekat dengan siswa. Iya. Jadi saya merasa itu akan lebih mudah untuk dipahami siswa. Nah, Betul. ternyata setelah sampai waktunya habis, ternyata ada bagian yang tidak terlaksana atau belum selesai. Jadi pekerjaan anak itu tidak sampai selesai. Itu yang rasanya agak merasa kurang. Ternyata dari modul yang saya buat dan perkirakan per kegiatannya itu ternyata waktunya kurang. Oh, jadi ada permasalahan gitu tadi dalam pembelajaran Ibu ya? Ya, di waktunya. Ibu, untuk kira-kira gini, Bu, kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran tadi, Bu? Yang pertama, karena itu kan saya bagi dalam beberapa kelompok. Iya. Ketika ada satu kelompok yang bertanya, kemudian kan saya menghampiri kelompok tersebut, saya merasa tidak bisa memberikan perhatian secara menyeluruh dan adil karena kadang waktu yang tersedia akhirnya saya hanya menangani beberapa kelompok saja. Ada mungkin 1-2 kelompok yang tidak tersentuh oleh saya. Jadi saya merasa belum memberikan perhatian yang menyeluruh gitu. Yang kedua, sebenarnya saya sudah menyiapkan ice breaking biar anak tuh nggak bosen di tengah-tengah pelajaran, tapi ternyata saya terlupakan, jadi akhirnya ice breakingnya itu nggak terlaksana. Jadi ada dua yang belum Ibu laksanakan tadi ya. Ya, Yang pertama mungkin kan waktu, kemudian ice breaking yang Ibu udah persiapkan ternyata tidak terlaksana. belum terlaksana. Selanjutnya Bu, kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran tadi, Bu? Iya. Saya merasa saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. iya. Yang pertama yang tentang proses, di sana saya membebaskan anak untuk ketika dia mencari materi, mengerjakan LK yang saya berikan, dia boleh mencari informasi dari internet atau dari buku boleh, atau misalnya bertanya langsung ke saya juga boleh. Itu yang di bagian prosesnya. Untuk yang konten itu ada di bagian ketika saya meminta anak membuat dialog, saya memberikan 4 pilihan topik dan saya membebaskan anak untuk memilih topik sesuai dengan yang mereka inginkan. Gitu. Itu bagian yang kontennya. Tapi kontennya, untuk yang produk harusnya nanti muncul 2 produk. Jadi dialognya nanti tertulis sama yang berupa lisan. Jadi mereka praktek percakapan. Tapi karena waktunya habis tidak cukup, jadi baru sampai yang tertulis saja, belum bisa sampai yang lisan praktek gitu. Jadi produknya belum nampak. Iya. Atau mungkin sebagian sudah anak sudah selesai mungkin? Ada beberapa yang sudah selesai tapi yang dalam bentuk tertulis, tapi yang dalam bentuk lisan itu belum. Oh, yang tadi ya, yang presentasi ya. Tapi karena mungkin tadi ya waktunya gitu. Seperti itu. Kemudian Bu, upaya apa yang akan dilakukan Ibu untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran tadi? Nah, mungkin lebih menyederhanakan yang bagian LK pertama yang ada tentang mengidentifikasi dialog. Itu mereka agak kesusahan, jadi agak membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi ada 2 bagian, mengidentifikasi dialog sama ada pertanyaannya. Nah, mungkin harusnya yang pertanyaan itu di sesi atau di pertemuan berikutnya saja. Jadi hari itu fokus ke identifikasi ungkapan tadi, meminta dan memberikan pendapat. Jadi karena mungkin terlalu agak sulit bagi siswa, jadi menghabiskan waktu yang lebih lama di bagian itu. Gitu. Jadi memang beberapa kan saya mikirnya 8A anaknya sudah mandiri lumayan. Oh ternyata saya dipanggil ke sana kemari, Bu ini gimana gitu. Jadi itu yang agak membutuhkan waktu yang lama. Karena berkelompok tadi ya, akhirnya kan kadang kita fokus di satu kelompok yang ada juga kelompok yang dia itu hanya diam, jadi ya kalau nggak bisa ya udah diam, jadi dia nggak tanya kan, jadi saya nggak tahu, jadi saya nggak menghampiri kelompok itu gitu. Jadi ketika saya masih fokus menjelaskan yang tanya tadi, kelompok yang diam ya akhirnya diam gitu.
Jadi Kecuali kalau yang tadi sudah selesai dan saya berkeliling, ternyata dia kok diam aja, baru ketahuan, oh ternyata dia belum bisa. belum bisa. Harusnya juga saya tadi lebih memberikan perhatian yang menyeluruh sama berkeliling lah, sudah bisa apa belum, karena saya fokusnya sama yang tanya tadi. Mungkin karena partisipasinya Bu, ya, atau kelompoknya kadang kan ada anak yang Iya, ada yang ya aktif, aktif ada yang yang aktif. Nah, kebetulan mungkin yang di kelompok tadi itu dia pendiam semuanya gitu ya. Akhirnya ya udah dia. iya enggak kurang belum selesai gitu ya tadi ya. Kemudian Bu, upaya yang Ibu akan lakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Tadi mendesain pembelajarannya itu dengan lebih efektif dan efisien, memperhatikan kemampuan anak dan waktu juga. Waktu. Jadi rata-rata pembelajaran yang Ibu lakukan tadi itu adalah desainnya kurang gitu ya. Waktunya juga menurut Ibu mungkin Kurang sudah efisien. sudah pas, tapi ternyata Ternyata di pelaksanaannya laksanaannya selanjutnya Bu. Ibu tadi sudah melaksanakan dari kelas ya. Kemudian rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan itu seperti apa? Yang pertama berdiskusi dengan rekan guru sesama mapel tentang apa ya, variasi-variasi pembelajaran, tentang yang pembelajaran berdiferensiasi, gimana biar caranya pembelajaran di kelas itu lebih efektif dan lain-lain. Jadi banyak ngobrol sama rekan guru mapel yang sesama mapel yang lain. Itu. Terus tadi yang ice breaking sebenarnya sudah ada, tapi memang ya gara-gara saya kelupaan dan tadi terkendala waktu juga akhirnya nggak terlaksana. Desi itu aja. Oh, seperti itu. Ya. Jadi intinya dalam pembelajaran yang Ibu sudah lakukan tadi ya, itu terkendala mungkin satu waktu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kontennya itu terlalu lebar gitu ya, berat gitu buat anak ya. Kemudian Ibu setelah pembelajaran tadi selesai, Ibu akan melakukan diskusi ya, diskusi dengan rekan sejawat. Mungkin ada ya di rekan sejawat di SMP ini sering mengadakan pertemuan untuk melaksanakan kadang itu kalau setelah mengajar terus cerita tadi di kelas gini, nah mungkin kan bisa saling sharing tentang pembelajarannya di kelas. Kalau di kelas ini seperti ini, kalau di kelas ini seperti ini, mungkin saya bisa mengadaptasi dari guru-guru yang lain juga. Iya. Biasanya kita sudah belajar dari teman ya, kita mungkin kesulitan teman dengan kita belum tentu sama kan. Oh ternyata seperti ini gitu. Terima kasih Ibu, luar biasa pertemuan yang ketiga ini ya. Pertama pra, kemudian observasi di kelas, yang ketiga adalah pasca untuk hari ini. Semoga kedepannya pembelajaran ini lebih baik lagi dan tentunya berdiferensiasi itu kan tidak hanya konten saja ya, pengembangan yang lainnya mungkin Ibu wah luar biasa ya, sudah berdiferensi pembelajarannya yang luar biasa. Terima kasih Bu, sampai jumpa pertemuan berikutnya semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi di acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.